Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Aziz Kusuma, formasi penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu. Pada kali ini, saya akan menceritakan mengenai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Indramayu. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan penggabungan dari 3 dinas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan. Adapun tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pangan dan pertanian. Dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut. Pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian. Kedua, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian. Ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian. Keempat, pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan dan pertanian. Kelima, pelaksanaan pengelolaan UPT. Keenam, pelaksanaan fungsional yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada gambar berikut. Diketuai oleh Kepala Dinas, kemudian ada sekretariat yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian perencanaan dan evaluasi. Kemudian ada 6 bidang, yaitu bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, bidang produksi peternakan, dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian ada juga unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional. Visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu diambil dari visi dan misi Bupati Kabupaten Indramayu. Dengan visi, terwujudnya Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Misi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, yang pertama, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Meningkatkan ekonomi dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah. Pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan, maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien, setiap penyuluh pertanian perlu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan pertanian. Persiapan penyuluhan diantaranya identifikasi potensi wilayah atau IPW dan agroekosistem, memandu penyusunan rencana definitif kelompok RDK dan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, penyusunan program penyuluhan pertanian bersama tim, dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKT. Pelaksanaan penyuluhan. Prinsipnya, dalam menentukan metode penyuluhan perlu mempertimbangkan antara lain tujuan yang ingin dicapai, yaitu petani tahu, mau, dan mampu. Kemudian, isi pesannya, umum atau khusus. Dan kemudian target sasaran, yaitu individu, kelompok, atau umum, serta dana yang tersedia. Evaluasi penyuluhan sangat penting untuk mengukur atau menilai sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan. Dalam proses evaluasi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
seperti apakah ada perubahan pengetahuan, perilaku, dan sikap petani, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia, sudah tepatkah metode penyuluhan yang digunakan, dan lain sebagainya. Pengembangan penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian wajib meningkatkan kompetensinya agar menjadi penyuluh pertanian yang profesional. Bentuk pengembangan profesinya dapat diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah di bidang pertanian, menerjemahkan atau menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pertanian, dan memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep. Aksi yang dapat mendukung melakukan tugas dengan baik melalui Smart ASN, misalnya terus meningkatkan pengetahuan melalui berbagai sumber, salah satunya internet. Bisa itu jurnal, dari artikel, atau dari media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.